Bab 1221. Aku akan bertarung mati-matian denganmu. Bumi bergetar. Warrior yang meningkatkan kecepatannya secara ekstrim, dan saat ini dia berharap dia memiliki tambahan 2 kaki lagi. Di belakang warrior yang dan Halfayun, ada kera besar yang sebanding dengan gunung. Di depan kera besar ini, warrior yang dan Halfayun seperti 2 semut. Pada saat ini, kera besar ini mengejar warrior yang dan Halfayun. Meskipun sangat besar, tapi dia tidak lambat sama sekali. Setiap kali mendarat, seluruh bumi bergetar karenanya. Tentu saja yang terpenting adalah kera besar ini alam ketiadaan. Siluman monster alam ketiadaan. Warrior yang berkeringat dingin, siluman monster alam ketiadaan ini pasti jauh lebih kuat dari klan manusia master alam ketiadaan. Belum lagi dia tidak bisa menggunakan pedang sekarang. Bahkan jika dia menggunakan pedang, dia mungkin tidak bisa mengalahkan lawan. Ketika dia berada di ngarai sebelumnya, dia sebenarnya merasa ada yang tidak beres. Karena harta seperti buah intan benar-benar tak tertahankan godaannya bagi monster siluman, tetapi tidak ada monster siluman yang menjaganya. Ini sangat tidak normal. Oleh karena itu, ketika lelaki tua dari alam pendekar kaisar muncul sebelumnya, dia dengan tegas memilih untuk tidak mengambilnya. Dan tepat ketika lelaki tua itu mengambil tindakan untuk mengambilnya, rasa krisis tiba-tiba menyebar dari tubuhnya. Tanpa ragu-ragu, dia memutuskan untuk berbalik dan melarikan diri. Saat dia melarikan diri dari ngarai, tanah di seluruh ngarai mulai bergerak. Itu bukan tanah, itu adalah kera besar yang berbaring, tetapi tidak tahu sudah berapa lama meringkuk hingga ditutupi dengan lapisan tanah yang tebal, dan ada banyak bebatuan dan rumput liar. Memikirkan bahwa dia berdiri di atas siluman monster alam ketiadaan sebelumnya, bahkan warrior yang sangat berani pun tidak bisa menahan berkeringat dingin. Dia berubah semakin kecil. Pada saat ini, Halfayun tiba-tiba kehilangan suaranya. Mendengar itu, kulit warrior yang berubah, meskipun kecepatan lawan sekarang cepat, tetapi karena ukurannya, kecepatannya terbatas. Jika lawan menjadi lebih kecil, kecepatannya pasti akan meningkat banyak. Pada saat ini, tekanan monster siluman yang menakutkan tiba-tiba jatuh pada warrior yang dan Halfayun. Tekanan ini datang, dan wajah Halfayun tiba-tiba menjadi kesakitan, dan kecepatan warrior yang juga melambat pada saat ini. Bang! Warrior yang mengepalkan tangan kanannya tiba-tiba, dan aura naik ke langit, tetapi aura ini dihancurkan oleh tekanan kera besar itu sebelum bisa menahan 3 detik. Tatapan kejam terpancar di mata warrior yang, dia memancarkan energi hitam kepada Halfayun. Nona Yun, aku akan menahan makhluk ini, kamu pergi cabut pohon buah intannya untukku. Setelah selesai berbicara, dia tidak menunggu jawaban Halfayun, dan segera meraih pinggang Halfayun dan melemparkannya ke kiri. Segera, Halfayun menghilang tepat di ujung pandangannya. Setelah Halfayun menghilang, warrior yang berhenti. Tepat saat dia berhenti, tinju hitam muncul di belakangnya. Sebelum tinju itu tiba, momentum kuat mengguncang hutan lebat di belakangnya menjadi ketiadaan. Warrior yang berbalik dan menghantam. Klik. Seluruh lengan warrior yang berubah bentuk secara langsung, dan kemudian seluruh tubuhnya terbang keluar, dan akhirnya menghantam tanah dengan keras, tetapi segera dia berdiri lagi, melihat lengannya yang sepenuhnya cacat, wajah warrior yang menjadi masam. Jika Tuhan memberinya kesempatan, dia akan menarik kembali apa yang baru saja dia katakan kepada Halfayun. Menahan orang ini. Tidak bisa menahannya. Warrior yang mendongak dan melihat kera besar itu hanya 2 kali ukuran orang normal, tubuhnya gelap, matanya seperti kepalan tangan, sepasang lengan kera panjang dan besar,
terutama otot dada yang seperti dua bukit yang penuh ledakan kekuatan. Aura, ada aura horor yang membuat orang berdebar-debar di kerah hitam. Warrior yang mengayunkan lengannya yang berubah bentuk, dan energi ungu di tubuh bergerak ke arah lengan, lalu melihat kerah hitam, dan berkata, "Aku pikir, ini salah paham, kita bisa duduk dan bicarakan dengan baik, menurutmu?" Pada saat ini, kerah hitam itu tiba-tiba melompat, lalu meninju warrior yang. Kelopak mata warrior yang melompat, dia tidak berani menggunakan tangannya sendiri untuk melawan orang ini. Dengan membalikkan tangan kirinya, perisai darah muncul di tangannya, dan kemudian dia menggunakan perisai darah untuk menangkis tinju kerah hitam. Bang! Tinju dan perisai bertabrakan, ruang di sekitarnya bergetar hebat, dan warrior yang berada di belakang perisai darah, langsung memuntahkan seteguk darah, dan kemudian dia terguncang ribuan kaki jauhnya. Meski warrior yang terlempar ke udara oleh pukulan, ada sedikit kejutan di mata kerah hitam. Dari sudut pandangnya, seorang klan manusia mampu menangkis kedua pukulannya, ini benar-benar agak abnormal. Seperti pendekar kaisar barusan, dia ditelan hidup-hidup tanpa menerima satu pukulan pun. Dan orang di hadapannya jauh lebih rendah dari alam orang tua tadi. Di kejauhan, warrior yang menyeka darah dari sudut mulutnya, dan kemudian melihat lengan kirinya. Pada saat ini, lengan kirinya benar-benar mati rasa, dan tidak ada rasa sama sekali. Sekarang, dia tahu celah antara tubuh fisiknya dan siluman monster alam ketiadaan itu. Warrior yang menatap kerah hitam itu, bagaimana cara bertarungnya? Tidak bisa melawan. Jika memiliki pedang, masih bisa bertarung, tetapi masalahnya adalah tidak dapat menggunakan pedang sekarang. Jika menggunakan pedang, kamu mungkin memprovokasi sesuatu yang lebih menakutkan daripada kerah hitam ini, dan kemudian dia benar-benar berakhir. Melarikan diri. Dia ingin melarikan diri, tetapi sekarang dia harus mengulur waktu untuk Halfa Yun. Jika tidak bisa melarikan diri, maka hanya bisa bertarung. Warrior yang melihat tangan kanannya, kali ini tangan kanan dan kaki kanannya kembali normal, dia menggerakkan tangannya sedikit, kipas lipat tingkat kaisar muncul di tangannya, lalu dia melambaikan tangannya, kipas lipat itu terbuka, dan kemudian seberkas cahaya putih keluar dari kipas. Kerah hitam tidak menghindar, sinar putih itu mengenai dadanya. Bang! Sinar itu menghilang, dan tidak ada apa-apa di dada kerah hitam. Warrior yang. Pada saat ini, kerah hitam tiba-tiba melompat, dan kemudian meluncur ke arah warrior yang seperti bola meriam. Kelopak mata warrior yang berkedut, tangan kanannya menjentik, setetes esensi darah masuk ke dalam perisai darah. Esensi darah memasuki perisai, dan garis darah yang mempesona memancar keluar dari perisai darah, dan segera, lapisan darah muncul di permukaan perisai darah. Warrior yang menggertakkan giginya, kemudian dia menginjak tanah dengan kaki kanannya dan menghantam kerah hitam. Di udara, kerah hitam menonjok, mengenai perisai darah warrior yang. Bang! Ledakan yang mengejutkan bergema di lapangan, dan lapisan darah pada perisai darah warrior yang langsung pecah, dan kemudian warrior yang terbang mundur dengan perisai itu. Kali ini kerah hitam tidak berhenti, melainkan menyerang warrior yang, lalu meninju warrior yang dengan pukulan. Di kejauhan, wajah warrior yang berubah ketika dia melihat kerah hitam terus menyerang ke arahnya. Dia menggerakkan pergelangan tangannya, menutup kipas lipat, dan kemudian mengepalkannya dengan keras. Detik berikutnya, warrior yang menghempaskan pukulan ke arah kepalan tangan kerah hitam itu. Bang! Warrior yang terlempar lagi, tapi kali ini, kerah hitam juga terlempar ke belakang sejauh 10 kaki.
Setelah warrior yang berhenti, dia merasa seluruh tubuhnya tidak sehat. Seluruh tubuhnya mati rasa, dan kepalanya sedikit pusing, terutama lengannya. Pada saat ini, dia tidak bisa lagi merasakan lengannya. Dia menatap kera hitam di kejauhan, bahkan batasan maksimal kekuatan tidak bisa menyakiti orang ini. Bagaimana dia bisa bertarung? Di kejauhan, kera hitam melihat tinjunya, kali ini tidak heran, tetapi sedikit tercengang. Seorang klan manusia ternyata menggunakan kekuatan fisik untuk memukulnya dan mendesaknya mundur. Ini adalah penghinaan terbesar untuknya. Dia menatap warrior yang, dengan sedikit rasa ingin tahu dan sedikit keganasan di matanya. Mata satu orang dan satu binatang bertabrakan, dan detik berikutnya, warrior yang tiba-tiba meraung, "Aku akan bertarung mati-matian denganmu." Suaranya terdengar, warrior yang menghentakkan kaki kanannya ke tanah, kemudian seluruh tubuh terlontar seperti peluru meriam. Saat sampai di puncak kepala kera hitam, tiba-tiba sinar merah menyembur dari tubuhnya. Niat membunuh alam ketiadaan. Ketika niat membunuh alam ketiadaan muncul, warrior yang segera mulai memusatkan niat membunuh alam ketiadaan, dan dalam sekejap, kekuatan mengerikan langsung mendorong kera hitam ke belakang beberapa puluh kaki. Segera, kekuatan tak terlihat bergulir ke arah kera hitam. Mata kera hitam sedikit menyipit, tanpa menghindar, tangan kera mengepal perlahan, lalu membanting ke depan. Bang! Gelombang udara yang menakutkan tiba-tiba menyebar di depan kera hitam. Kera hitam itu dikejutkan oleh gelombang udara ini dan mundur terus-menerus, tetapi detik berikutnya, dia meninju lagi, dan gelombang udara di depannya langsung diguncang menjadi kehampaan dengan pukulan ini. Melihat adegan ini, kelopak mata warrior yang melonjak, makhluk ini benar-benar tak terkalahkan. Batasan maksimal tubuh fisik, kekuatan fisik, dan niat membunuh alam ketiadaan pun tidak bisa menyakitinya, dia tidak bisa dikalahkan. Kera hitam hendak membuat serangan lagi, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke kejauhan, dengan kilatan kebencian tiba-tiba di matanya, tiba-tiba meraung, dan kemudian berbalik dan bergegas ke kejauhan. Halfa Yun mendapatkan pohonnya. Melihat adegan ini, warrior yang sangat gembira, dan ketika dia melihat kera hitam berlari kembali, warrior yang terkejut, dia harus mengulur waktu untuk Halfa Yun untuk melarikan diri. Tanpa ragu, warrior yang bergerak dan bergegas menuju kera hitam sambil berteriak terburu-buru, "Tidak bisa menang, jadi kabur. Aku hina kamu. Ayo, kita bertarung 300 jurus." Dengan kecepatan penuh, warrior yang lebih cepat dari kera hitam, jadi dia segera mengejar kera hitam, lalu dia mengepalkan tinjunya dan menghantam kepala kera hitam. Pada saat ini, kera hitam berhenti, menoleh dan meninju warrior yang. Melihat adegan ini, kelopak mata warrior yang melompat, dan dia dengan cepat menarik tinjunya, lalu menggenggam perisai darah dengan kedua tangan untuk memblokir tinju kera hitam. Bang! Perisai darah bergetar hebat, dan warrior yang terbang keluar. Kera hitam itu tidak peduli dengan warrior yang tetap berbalik dan lari. Tapi kali ini, warrior yang bergegas ke arahnya lagi. Dengan cara ini, satu orang dan satu binatang bertarung dan berlari, dan segera, satu orang dan satu binatang kembali ke ngarai sebelumnya, dan pada saat ini, pohon buah intan di dinding gunung telah menghilang. Melihat pemandangan ini, kera hitam tertegun sejenak, dan tak lama kemudian, gelombang permusuhan dan niat membunuh tiba-tiba menyembur keluar dari tubuhnya. Art. Kera hitam meraung di langit, dan suaranya menyebar jauh, dan dinding gunung di sekitarnya runtuh langsung oleh suaranya. Di samping, tenggorokan warrior yang berguling,
dia akan menyerang pun mulai mundur. Pada saat ini, kera hitam tiba-tiba berbalik untuk menatapnya. Kelopak mata warrior yang melonjak, lalu berkata, itu, kamu menang hari ini, kita akan bertarung di lain hari. Setelah itu, warrior yang berbalik dan kabur. Bersambung.